teman-teman, Berham ingin ada kebangunan di kota ini. Berham tahu syaratnya enggak? Tim Keller, seorang pendeta yang melayani banyak jemaat di Amerika, meninggal tahun 2023, mengatakan bahwa Tuhan sudah putuskan tidak ada pekerjaan yang berhasil tanpa doa. Karena kalau tidak berdoa, tetapi terjadi kebangunan besar-besaran, maka akan merusak gereja Tuhan. Oh, berarti tidak mungkin ada pekerjaan besar tanpa doa ya, Ma? Mari kita berdoa supaya Tuhan membukakan pintu anugerah melalui firman yang disampaikan selama 3 hari berturut-turut mengenai bagaimana Yesus membuka Galilea terhadap Injil. Yuk, perhatikan baik-baik. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Kiranya Engkau menganugerahkan terang-Mu ya Tuhan bagi kami, supaya di dalam terang Tuhan kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami boleh diubahkan dan dipertumbuhkan di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam petualangan kita sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani orang-orang di kota Sikar. Kita tahu kota Sikar adalah daerah orang-orang Samaria. Dan kita juga tahu bahwa orang-orang Samaria adalah orang-orang yang dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi karena mereka adalah orang-orang campuran orang Israel dan orang-orang non-Israel. Mereka dianggap orang-orang kafir oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ternyata pelayanan Tuhan Yesus di kota Sikar mendapatkan sambutan yang luar biasa, dan berita Injil sungguh-sungguh mendapatkan sambutan yang hangat. Pelayanan Tuhan Yesus membawa banyak buah di kota itu. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus hanya 2 hari saja melakukan pelayanan di kota Sikar. Mengapa? Karena Tuhan Yesus harus kembali kepada prioritas yang harus dia kerjakan. Dia pertama-tama haruslah melayani umat covenant, umat perjanjian Tuhan. Jadi dari wilayah Samaria, Tuhan Yesus kembali ke wilayahnya orang-orang Yahudi, dan dalam hal ini Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di daerah Galilea. Oh, berarti Tuhan Yesus sekarang melakukan pelayanannya di daerah asalnya, karena di tempat inilah Tuhan Yesus dibesarkan. Wah, tentu kita kemudian berpikir adik-adik bahwa kalau pelayanan di kota orang kafir saja, Tuhan Yesus mendapatkan sambutan yang luar biasa. Injil Tuhan begitu diterima, dan kita tentu akan menduga bahwa pelayanan di kota Galilea ini juga akan mendapatkan sambutan yang sama. Nah, adik-adik, kalau kita berpikir demikian, berarti pikiran kita salah. Mengapa? Karena pelayanan Tuhan Yesus di kota kelahirannya sendiri, di kota tempat dia dibesarkan itu justru menjadi pelayanan yang sulit. Tuhan Yesus sendiri sampai mengatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana tempat, tetapi tidak di daerah asalnya. Mengapa pelayanan Tuhan Yesus begitu sulit di tempat ini? Ya, karena itu ada tempat dia dibesarkan, adik-adik. Orang-orang melihat dia bertumbuh di sana. Mungkin orang-orang itu menganggap bahwa mereka lebih baik dari Tuhan Yesus. Lawang Tuhan Yesus saja kan dari keluarga miskin. Mana mungkin bisa lebih baik dari kami? Mungkin itu pikiran mereka. Jadi pelayanan Tuhan Yesus begitu sulit di tempat itu. Hal yang lain adalah karena beberapa orang dari
Orang Galilea juga pernah melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat di kota Yerusalem. Berita itu tentu mudah menyebar ke seluruh wilayah Galilea. Sehingga adik-adik, penduduk kota Galilea juga mengharapkan kuasa Tuhan Yesus dinyatakan di tempat mereka. Mereka mengharapkan ada mujizat-mujizat yang kembali dikerjakan oleh Tuhan Yesus seperti ketika Tuhan Yesus ada di Yerusalem. Nah, inilah pokok permasalahan yang terberat. Tuhan Yesus mau memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi orang-orang Galilea hanya menginginkan sensasi saja. Mereka ingin melihat hal yang spektakuler, mujizat, kuasa yang dinyatakan dalam mujizat, kuasa yang dinyatakan untuk memenuhi keinginan jasmani mereka. Itu yang mereka inginkan. Adik-adik, orang-orang Galilea akhirnya tidak dapat melihat ada sebuah mujizat yang jauh lebih besar daripada sekedar orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Karena ketika berita Injil itu diberitakan, mujizat besar terjadi karena orang yang dulunya mati karena mereka orang-orang berdosa sekarang hidup menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu adalah mujizat yang terbesar. Siapakah yang dapat menghidupkan sesuatu selain itu Allah sendiri? Tidak ada. Mujizat-mujizat yang lain bisa dipalsukan, tetapi berita Injil yang menghidupkan ini tidak bisa dipalsukan. Orang-orang Galilea gagal untuk melihat mujizat terbesar ini. Mengapa? Karena mereka mengharapkan mujizat yang hanya memenuhi keinginan jasmani mereka. Adik-adik, bukankah ini juga menjadi sebuah koreksi bagi kita? Mungkin di antara kita sulit sekali percaya kepada Injil yang sejati, Injil yang menyelamatkan jiwa kita, karena kita hanya menantikan mujizat daripada Tuhan. Mungkin kita juga orang-orang yang telah beriman kepada Kristus sulit sekali bertumbuh karena kita hanya mendasarkan iman kita kepada mujizat. Padahal mujizat besar sudah dikerjakan dalam hidup kita. Adik-adik, kiranya kita boleh melihat bahwa Tuhan melakukan mujizat yang besar ketika ada kelahiran baru. Hal yang mati dihidupkan, kerohanian yang mati dihidupkan, sehingga kita bisa berespon kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah Bapa di surga masih memberikan kesempatan kepada orang-orang Galilea untuk mendengarkan berita Injil yang sesungguhnya? Masih, adik-adik. Demikian juga mungkin kita masih mengeraskan hati kita untuk menerima Injil. Tetapi Bapa di surga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan berita Injil itu. Biarlah kita tidak mengeraskan hati, namun membuka hati kita agar Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu benar-benar menjadi Tuhan dalam hati kita. Kita yang mati secara rohani boleh dihidupkan sehingga kita menjadi umat Tuhan. Kiranya petualangan kita kali ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh mendengarkan berita Injil yang sejati. Berita yang adalah mujizat terbesar. Kami yang mati secara rohani dihidupkan kembali oleh Tuhan. Kami yang menolak dan melawan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang bersembah sujud kepada Tuhan. Itu adalah mujizat yang besar yang kami alami. Biarlah kami bersyukur atas mujizat yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah kami bertumbuh dalam iman yang benar. Jika kami, ya Tuhan, sulit menerima Injil karena kami menantikan mujizat jasmani, biarlah kami boleh dipertobatkan, ya Tuhan, sehingga kami dapat melihat mujizat terbesar yang Tuhan Yesus kerjakan, yaitu membangkitkan kematian rohani menjadi orang-orang yang hidup bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, dan jadikanlah kami, ya Tuhan,
berkat yang menjadi saksi Tuhan, sehingga banyak orang lain juga boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kenapa Yesus yang sudah sangat dihormati di Samaria mau meresikokan diri, pergi ke daerah yang belum tentu akan mendapat penghargaan, yakni di daerahnya sendiri, di Galilea? Karena Yesus tidak mengejar popularitas seperti manusia pada umumnya. Ternyata masyarakat menerima dia dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena mereka sudah melihat mujizat yang dilakukannya di Yerusalem. Kok bisa ya? Padahal orang Galilea itu tinggalnya sangat jauh dari Yerusalem. Dan perjalanan mereka harus melewati daerah musuh, yaitu Samaria. Demi ketaatan pada perintah Allah, maka mereka menghadiri perayaan keagamaan dan di sanalah mereka berjumpa dengan Yesus. Oh, begitu. Di Yerusalem, mereka melihat mujizat yang membangkitkan iman dan kasih kepada Yesus dan ajarannya. Oh, jadi orang Galilea yang kebetulan berada di tempat itu mendapat keuntungan yang lebih besar. Sementara penduduk Yerusalem yang menjadi sasaran utama mujizat malah kurang mendapat manfaat. Firman memang harus diberitakan, bukan untuk memanjakan telinga pendengarnya, namun untuk memberikan keselamatan. Lanjutkan membaca dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 50. Dadah.